Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi 17 kecamatan dan 168 desa yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur telah melaksanakan beberapa pembenahan dalam rangka mewujudkan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur yang modern, profesional, ramah, dan akuntabel. Pencanangan zona integritas ini merupakan komitmen pimpinan dan jajaran Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penetapan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan. Berdasarkan keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah nomor 14 tanggal 23 Januari 2019, Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat ika dayo bahaya kapasin na Tuhan jengamu Kapan penarusan jelawangku Manggara katean di putih musuh Penataan tata laksana. Kejari Kotim telah memanfaatkan informasi online terkini. Salah satunya berupa website yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seperti memantau tahapan perkara, jadwal sidang, pemanggilan saksi, dan denda tilang. Aplikasi Soma Kejari Kotim merupakan sistem otomatis yang diterapkan untuk mempermudah penyampaian informasi internal yang terkoneksi, terukur, dan terpantau. Semua file persuratan disimpan dalam aplikasi, sehingga mudah untuk diakses kembali, bahkan Kajari dapat melakukan disposisi online melalui smartphone. Selain itu, terdapat aplikasi iTP4D sebagai sarana komunikasi pendampingan antara tim TP4D dengan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD terkait. Pada bulan September, aplikasi PTSP akan dioperasikan guna mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat secara online. Penggunaan SMS Reminder untuk menyampaikan informasi pelaporan maupun instruksi secara dua arah dengan cepat dan tepat dari pimpinan ke pelaksana. Standar operasional prosedur dipasang pada setiap bidang bertujuan memberikan informasi dan acuan kerja pada kejaksaan. Penetapan sistem manajemen SDM. Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur pada tahun 2019 sebanyak 38 orang. Namun, terjadi penurunan sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya. Terjadi SP rangkap jabatan di Kejari Kotim. Manajemen pelaporan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan SOP dilakukan untuk meningkatkan penataan manajemen SDM, seperti pelaporan LHKPN, SIMKARI, dan surat menyurat kedinasan lainnya. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pelaporan administrasi yang baik dan terstandar merupakan suatu pencapaian yang ditargetkan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Pencapaian ini tidak terlepas dari perhatian dan keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan pelaporan, sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai, seperti laporan rencana kerja atau RENJA, laporan kinerja pegawai, ILAKIP, dan IMONEF yang merupakan laporan wajib.
Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur menjadi perhatian khusus pimpinan. Hal ini begitu terasa saat kita memasuki kantor Kejari Kotim, di mana kita dapat melihat berbagai poster berisikan himbauan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas. Pemasangan CCTV di berbagai sudut ruangan merupakan metode pengawasan yang diterapkan untuk memantau aktivitas di lingkungan kantor. CCTV dapat diakses online oleh pimpinan dan seluruh Kasih dan Kasubag-Bin. Penggunaan kunci akses pada pintu masuk menuju ruangan tertentu merupakan cara yang cukup efektif untuk mengontrol dan memantau aktivitas keluar masuk pengunjung. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejari Kotim telah membuat standar pelayanan publik untuk pelayanan tilang, besuk tahanan, dan pengambilan barang bukti. Penerapan standar pelayanan publik pada Kejari Kotim dilakukan secara menyeluruh dengan semboyan ramah, sopan, namun tegas, untuk menghilangkan stigma menyeramkan yang sebelumnya sudah tertanam di masyarakat. Bagi tamu yang sedang menunggu, disediakan ruang tunggu tamu yang nyaman sebagai fasilitas pelayanan yang diberikan Kejari Kotim. Peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah penggunaan alat pembayaran dengan mesin edisi. Ruang pelayanan hukum disediakan sebagai tempat menerima laporan pengaduan masyarakat dan sekaligus sebagai sekretariat tim pengawal pengaman pembangunan dan pemerintah daerah atau TP4D. Selain bidang intelijen, ruang pelayanan hukum juga digunakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum secara maksimal untuk masyarakat. Ruang tahap 2 memudahkan pers memperoleh berita informasi penanganan perkara. Sejak penerimaan tahap 2, pers sudah bisa mewawancarai tersangka bersama-sama dengan jaksa P16A sehingga sangat berdampak pada penguatan public trust. Layanan antar barang bukti secara gratis kepada yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan disediakannya call center untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi layanan pengembalian barang bukti. Kejari Kotim tahun ini berencana membangun ruang dan area parkir barang bukti dari tanah pinjam pakai PT Telkom dengan mengajukan dana hibah kepada Pemkab Kotim. Selamat ika dayo bahaya kapasin na Tuhan jengamu Pan penarusan jelawangku manggara katean di putih rebusu Kejari Kotim mencanangkan program Jaga Kotim Jaga Negeri untuk mendorong lembaga lain yang bukan penegak hukum untuk berpartisipasi dalam jenjang penegakan hukum dalam konteks tertangkap tangan. Grup WA ini berisi seluruh jaksa, camat, sebagian besar kepala desa, Kasat Pol PP, dan Kabak Hukum Kabupaten Kota Waringin Timur. Setelah menangani beberapa perkara pidana di bidang pertanahan, Kejari Kotim mencanangkan pendekatan Corruption Impact Assessment yang bertujuan untuk memperbaiki akar permasalahan korupsi itu sendiri. Halo selamat ika dayo bahaya kapasin na Tuhan